Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Rohani, NPM 2111030090, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun pelajaran 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran materi haji. Haji secara bahasa berarti menyengaja atau bersungguh-sungguh. Secara istilah, haji dapat diartikan dengan menyengaja menuju Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji terdapat pada ayat Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 97, yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Syarat wajib haji. Seorang muslim wajib melaksanakan ibadah haji apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat ibadah haji adalah: pertama, Islam; kedua, berakal sehat; ketiga, baligh; keempat, merdeka atau bukan budak; kelima, mampu. Selanjutnya, rukun haji. Rukun haji adalah beberapa hal yang harus dikerjakan dalam mengerjakan haji. Jika tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Adapun hal-hal yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram atau niat. Ihram adalah berpakaian dan niat ihram haji. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah berdiam atau hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan. Waktunya mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar sampai 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 29 yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran atau yang ada di badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Tawaf adalah berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, tawaf dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru sampai sebagai tahiyatul masjid. Dan yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang termasuk rukun. Yang ketiga, tawaf wada atau tawaf pamitan, yaitu tawaf ketika akan meninggalkan Ka'bah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh umat Islam agar tawaf yang dilakukan menjadi sah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, Ka'bah di sebelah kiri orang yang tawaf. Yang keempat, permulaan tawaf dari Hajar Aswad. Yang kelima, tawaf dilakukan 7 kali putaran. Dan yang keenam, tawaf di dalam Masjidil Haram. 4. Sya'i. Sya'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan yang harus dipenuhi ketika melakukan sya'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua, dilakukan sebanyak 7 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan Marwah ke Safa dihitung sekali. Jadi peluang pergi dihitung 2 kali. Yang ketiga, dilakukan sesudah tawaf, baik tawaf rukun atau ifadah atau tawaf kudum. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah memotong rambut yang dilakukan setelah melempar jumroh Aqobah pada hari Nafar. Bila mempunyai kurban, maka mencukur rambut setelah kurban. Ketentuan minimal rambut yang digunting adalah 3 helai. Yang keenam, tertib. Tertib adalah mengerjakan rukun-rukun secara berurutan, yakni ihram, wukuf, tawaf, sya'i, dan menggunting rambut. Wajib haji. Adapun hal-hal yang termasuk wajib haji adalah yang pertama, ihram dan miqat. Yang kedua, hadir di Muzdalifah.
Yang ketiga melempar jumroh akobah. Yang keempat melempar 3 jumroh. Yang kelima bermalam di Mina. Yang keenam tawaf wada. Yang ketujuh menjauhkan diri dari larangan-larangan atau yang diharapkan saat menjalankan haji. Sunnah haji. Sunnah haji meliputi yang pertama melaksanakan ibadah haji dengan cara ifrad, yang kedua membaca talbiyah, yang ketiga sholat sunnah sesudah tawaf, yang keempat minum air zam-zam, dan yang kelima berdoa. Larangan-larangan dalam ibadah haji. Larangan-larangan dalam ibadah haji harus dihindari agar ibadah haji sah. Larangan-larangan ibadah haji dibagi menjadi 3. Yang pertama, larangan khusus bagi pria, yaitu dilarang memakai tutup kepala, dilarang mengenakan pakaian berjahit, dan dilarang memakai sepatu dan kaos kaki yang dapat menutupi mata kaki atau tumit. Larangan khusus bagi wanita, yaitu dilarang menutup muka, dilarang menutup kedua telapak tangan. Dan yang ketiga, larangan bagi pria dan wanita, yaitu dilarang memakai wangi-wangian, dilarang menghilangkan bulu dan rambut, dilarang membunuh hewan buruan, dilarang bercumbu, dilarang menikah atau menikahkan, dilarang berhubungan seksual, dilarang memotong kuku, dan yang terakhir dilarang mencaci, bertengkar, serta berkata kotor. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次我真的睡着了。